sendiri gitu ya. Oke, sekarang pengertian etika. Etika apa sih? Apa bahasa Yunani, etos, kebiasaan, bahasa Arab, ilmu akhlak. Secara umum, nilai, norma, aturan profesional tertulis yang mengenai sesuatu hal yang baik atau benar maupun tidak baik dan tidak benar. Lanjut, next. Jadi etika itu kaitannya sama itu ya. Etik kita ini bagaimana gitu ya. Apakah sudah sesuai atau tidak gitu kan. Etika profesi apoteker mampu melakukan perannya dalam masyarakat dengan memahami tanggung jawab profesionalismenya kepada masyarakat secara etis. Jadi kita memberikan tanggung jawab kita kepada masyarakat. Mampu tumbuh dan berkembang pada tingkat etika yang kompleks. Diperlukan latihan penyelesaian problem dengan etis. Sehingga kita menyelesaikan problem itu menjadi problem solver ya. Jadi kita adalah bagaimana mampu menyelesaikan masalah di situ ya, bukan tambah masalah gitu ya. Dengan kehadiran kita adalah sebagai harapannya itu sebagai menyelesaikan masalah tadi ya, bukan malah menambah masalah gitu. Itu yang catatan penting ya. Kemudian mampu mengikuti petunjuk untuk mengembangkan sistem nilai standar etika yang membimbing perilakunya sebagai seorang profesional. Sehingga akibatnya memang kita bekerja sebagai profesional di situ ya. Namanya juga profesi kan, profesi apoteker, di mana di situ kita diminta untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi seluruh tenaga kesehatan itu sebetulnya tujuan akhirnya meningkatkan kualitas hidup pasien. Kenapa? Karena kalau kualitas hidup pasien meningkat, maka kepatuhan minum obatnya menjadi baik, konsultasinya juga baik, gitu. Menjalani hidup dengan happy gitu, dengan ya riang gitu. Makanya kalau kemarin saya ikut salah satu webinarnya Dekan Farmasi Untab gitu ya. Nah beliau bilang gini, Prof Ajeng ya, sekarang di Bandung itu yang menjadi, mungkin ini terkait dengan Society 5.0 juga ya, yang menjadi budaya sekarang begini, bagaimana hidup itu kita enjoy dengan hidup kita katanya, gembira, bahagia, berkumpul bersama keluarga. Jadi kata dia ya sudah, indeks happy, kita itu harus happy dalam hidup gitu katanya. Sehingga sampai segitu indeksnya, karena mungkin karena tuntutan yang luar biasa ya, sehingga kita lupa kalau kita tuh intinya tujuan hidup kita tuh untuk bahagia bersama keluarga gitu ya, bahagia dan lain-lain, itu indeksnya ya. Nah ini terkait dengan etika profesi juga. Oke lanjut berikutnya. Nah karakteristik profesi, kan ada profesi, ada profesional. Jadi profesi itu ada ilmu pengetahuannya, ada asosiasinya, kita kan IAI ya, Ikatan Apoteker Indonesia. Pendidikan yang ekstensif, lama dan berjenjang, kemudian adanya uji kompetensi atau UKAI, uji kompetensi apoteker Indonesia gitu ya, ada UKAI ya, uji kompetensi apoteker Indonesia. Ada pelatihan institusional di situ. Lisensi kita apa? SRA, Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang diterbitkan oleh KFN, Komisi Farmasi Nasional ya. Otonomi kerja ya, kita bisa pilih kerja di mana saja. Kalau yang pendidikan silakan. Dan kabar baiknya sekarang sudah ada himpunan seminat ya, IAI sendiri punya himpunan seminat ya. Jadi kalau distribusi itu namanya HISPADIS, himpunan seminat distribusi farmasi di distribusi ya. Berikutnya ada HISPASI, rumah sakit ya kan, apalagi ya, HISPARMA, himpunan farmasi komunitas ya. HISPARMA itu ya untuk apotek, klinik gitu ya. Kemudian berikutnya ada juga IUPG. Nanti kalian silahkan gabung di IUPG masing-masing tempat ya. Kalau di Kaltim ketuanya Mbak Opan itu ya, jadi IUPG Kaltim, Indonesian Young Pharmacy Group. Nah di sini nanti kalian bisa belajar tentang lebih dalam lagi untuk farmasinya ya. Kemudian yang baru ini ada juga Hisparkesmas, himpunan farmasi kesehatan masyarakat ya. Teman-teman di puskesmas itu gabungan di Hisparkesmas. Ada lagi yang baru terbentuk adalah himpunan peminat farmasi sains ya, yang baru dibentuk kemarin sama farmasi militer. Nah, pas kebetulan kemarin IAI Kaltim kami tuan rumah di sini ya, alhamdulillah pas ada kebetulan pelantikan itu ya. Jadi himpunan farmasi militer dan farmasi ini saintis ya. Jadi untuk dosen dan teman-teman ya. Adanya kode etik profesi, ada kode etik apoteker Indonesia. Nah, itu juga karakteristik profesi ya. Mandiri tanpa campur tangan pemerintah, pelayanan publik dan
Altruisme mementingkan kebutuhan publik, status dan imbalan yang tinggi. Jadi ini karakteristik profesi ya. Kalau terkait status dan imbalan yang tinggi itu ternyata bergantung kualitas, namun untuk standar jasa apoteker sendiri sebetulnya sudah diatur oleh pengurus daerah masing-masing ya. Kita sudah ada juga dan diriliskan ke PP untuk meningkatkan standar bukan gaji kalau itu ya, standar jasa profesi apoteker gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini sumpah dan janji apoteker ya. Nanti kalian akan mengucapkan ini ya, melakukan hidup dengan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sebagai apoteker, sekalipun diancam tidak akan bertentangan dengan hukum, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian, berikhlas sungguh-sungguh, tidak penuhi pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, partai atau pendidikan sosial. Jadi ini sumpah atau janji apoteker, di mana kita di sini meminta untuk memberikan manfaat pada orang lain, terutama pelayanan kefarmasian. Nah ini nanti yang kita ucapkan ya, jadi sumpah atau janji apoteker ini nanti yang kita ucapkan ya, baru kita dilantik jadi apoteker gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini waktunya masih panjang ya, sampai jam berapa ya? Contoh-contoh pelanggaran etik ya. Contoh-contoh pelanggaran etik: kurang mendengarkan pasien atau berkomunikasi menakut-nakuti pasien ya. Jadi nggak boleh ya kita nakut-nakutin pasien, kemudian menarik bayaran tidak wajar termasuk ke teman sejawat. Nah itu nggak boleh ya. Bertengkar dengan pasien, ini menolak pasien tuh nggak boleh. Jadi ada kadang-kadang dia kesal, dia bertengkar ya, nggak mau gini, nggak boleh ya. Kita ini pelayanan kesehatan ya, sehingga memberikan yang terbaik. Kecuali memang pasiennya tuh lebih berlebihan ya, itu mungkin nanti berbeda ya, tapi seusahakan mungkin kita memberikan yang terbaik gitu ya. Apa sih masalahnya gitu ya, pemeriksaan tidak dilakukan, ini juga. Kemudian tidak menyimpan rahasia pasien secara baik. Jadi ya, oh bapak itu tadi sakit apa, oh tadi itu diabetes juga, nggak usah kayak gitu, cukup kita aja tahu ya kan. Nanti kita berikan obatnya, kita buatkan catatannya gitu kan, itu kan tergantung nanti gimana si pasien tersebut. Biasanya kan dia konsultasi nih, ini ada dari dokter kemarin gini, ayo udah saya mau cek aja nih, kita coba cek, ini obatnya rutin nggak pak diminum? Ya itu mas, nggak rutin. Nah kan kita bisa berikan informasi di situ gitu kan. Tidak menyimpan kompetensi kurang memadai, itu bisa jadi karena kita jarang praktek kefarmasian. Biasanya itu akan terbentuk setelah kita melakukan, nanti pasti akan ada tambahan pengetahuan kita di situ ya, praktek kefarmasian. Menguji kekurangan teman sejawat di depan pasien itu nggak boleh. Saya pernah dulu ditanya ya, Pak ini bacaan resepnya apa pasien ya? Saya bilang yang A ini, yang B ini ada pak, tapi yang satu nggak ada. Nah karena waktu itu yang nomor 1 itu susah banget baca tulisannya tuh. Yang 2, 3, 4 saya bisa baca, ya 3 bisa baca, 1 enggak. Tapi saya bilang ini 3 ini ada pak, yang satu ini barangnya kosong. Kayaknya saya nggak punya juga gitu kan. Oh gitu ya nama pak. Dia ngomongnya kayak gini. Ini loh pak, bapak ini apotek ketiga yang saya datangi. 2 apotek sebelumnya nggak bisa baca pak tulisan ini. Ini baru apa yang saya lakukan? Saya nggak boleh bilang siapa. Oh di sana memang nggak ada. Kalau saya sampaikan, oh itu mungkin pak, itu kebetulan mungkin apotekernya lagi keluar sebentar, mungkin ada TTK dan TTK-nya mungkin baru juga bergabung. Biasanya kan gini pak, kemampuan baca resep itu kan bisa karena lama di apotek pak. Kalau yang baru dulu mungkin bisa jadi karena baru kan pak, jadi lupa. Oh gitu ya mas ya. Iya, jadi nggak semua pak, mungkin apotekernya tuh lagi nggak ada tuh, lagi keluar sebentar. Pasti kalau bapak anual pasti ada nanti gitu. Jadi kita tidak boleh menjelaskan yang buruk-buruk kayak yang baik-baiknya aja semua. Karena kebaikan akan pada diri kita sendiri kan. Kita baik-baik sama orang, nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Oke, memakai gelar yang bukan haknya ya. Nah, kita sesuaikan lagi dengan gelar yang kita dapat. Ada juga pelecehan seksual, itu pelanggaran etik semua ya. Oke, lanjut berikutnya, the next. Nah, sanksi pelanggaran etik, tapi bisa juga muncul. Kenapa saya menuliskan juga di sini, di era farmaseutika sesuai judul tersebut, saya ingatkan sedikit tentang etik gitu ya. Karena sebetulnya di
di PC Samarinda ini banyak penanganannya terkait dengan etik, meskipun beberapa saja yang dilaporkan ke Majelis Etik Daerah karena beberapa kita selesaikan di cabang. Mungkin nanti kalau Pak Lukman juga mungkin bisa juga cerita sedikit tentang pelanggaran etik beberapa gitu. Tapi sebetulnya banyak dilakukan oleh PSA-nya bahkan ya. Nah itu makanya kita selesaikan. Ada bahkan satu apotek itu yang akhirnya tutup. Akhirnya kami dari IAI memboikot ya. Tidak boleh apoteker yang kerja di apotek itu. Karena kenapa? Dia sudah memasukkan tanda tangan apotekernya, tidak membayar gajinya, sudah nggak dibayar gajinya, dan dipalsukan tanda tangannya. Kemudian dia nggak taat hukum, jadi dia menjual ke bukan ini ya, jadi ada teguran Badan POM juga, sehingga akhirnya kita sarankan seluruh apoteker jangan ada ke tempat itu, maupun akhirnya dia akhirnya minta maaf dia, tapi tetap aja sementara tidak dulu sebelum ada komitmen dia dengan tanda siap tidak melakukan lagi ya. Ya seperti itu ya, jadi kita kompak. Jadi sekarang sistemnya itu bukan apoteker berada di bawah wewenang PSA terkait dengan pelanggaran peraturan, tapi kita yang ini. Dan beberapa apoteker sekarang apa? Jadi kita udah himbau untuk hal-hal yang terkait etik daftar gitu ya, maupun pelanggaran ya. Nah ini di sini ada juga, kalau yang satunya ini memang apotekernya yang melanggar ya, kelalaian, itu bisa jadi pembinaan, kita bina dulu, nanti kita peringatkan, pencabutan keanggotaan sementara atau pencabutan keanggotaan tetap. Itu pernah terjadi kasus di mana ya, bukan di Kaltim tapi ya, di mana dia terlibat juga penyalahgunaan obat gitu ya, penjualan obat-obat tertentu yang tidak boleh dijual tanpa resep dokter gitu ya, sehingga dicabut keanggotaan. Itu bisa juga ya. Pelanggaran kode etik yaitu dalam peraturan organisasi dan sanksi ditetapkan kajian mendalam dari media daerah. Ini bisa jadi. Ini kenapa saya ingatkan, saya tadi panjang lebar menjelaskan tentang tamosikal kayak tantangan kita ke depan gitu ya. Saya wajib mengingatkan terkait pelanggaran etik, karena di era sekarang itu dengan kecanggihan teknologi orang bisa melakukan apa saja begitu ya. Sehingga apa yang tersisa? Otomatis etika ini. Orang sudah memiliki etik gitu ya. Maka itu yang terbaik ya. Ada seorang bijak ditanya kemarin ya, Pak, saya ini mau berhenti merokok. Maaf ya nih, ini saya nggak ada hubungannya sama apa, tapi terkait merokok aja. Jadi dia ini pengen banget tobat, berhenti merokok gitu kan ceritanya kan. Gimana ya Pak, supaya saya tidak merokok lagi? Saya coba minum A, masih merokok. Saya coba ini, masih juga merokok. Sulit sekali Pak menghilangkan kebiasaan merokok. Tolong beri saya petuah agar saya berhenti merokok. Terus dia katakan, gampang aja Mas. Sampaian silahkan merokok, di mana Tuhan itu tidak lihat sampai merokok di mana tempat itu. Dia mikir kan, di mana suatu tempat di mana Tuhan itu tidak melihat kalau saya itu tidak merokok gitu kan. Ya tidak ada tempat lain gitu kan. Maka saya harus berhenti merokok lagi gitu. Itu sampai gitu juga. Kita lakukan pekerjaan ketamasian sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan terkait tadi ya, terkait dengan etik ya, termasuk tadi kalau tahu sudah PSA-nya melanggar ya udah, nanti silakan laporkan ke PT tempat, ini PSA melanggar nggak sesuai dengan ketentuan, ya udah bisa dilaporkan, nanti kita boikot. Sekarang itu mudah ya, jadi kita dengan pengurus daerah itu sudah kolaborasi, semua majelis etik daerah juga kolaborasi, jadi seperti itu. Jadi jangan apotekernya nanti yang masuk penjara, tapi memang kesalahan itu di PSA karena banyak penyalahgunaan wewenang. Itu harapan kita ke depannya. Lanjut berikutnya. Nah, pelanggaran disiplin. Nah, ini apoteker sendiri jika dia melakukan pelanggaran disiplin karena salahnya sendiri gitu ya, melaksanakan praktek apotek dengan tidak kompeten. Nah, tidak kompeten itu salah satunya adalah Selkomnya habis. Selkomnya habis, nggak diurus-urus, nggak juga ngurus perpanjangan Selkom atau bagaimana. Itu salah satunya tuh itu penting ya. Jadi Selkom itu kita ingatkan diri kita sendiri, Selkom ini sudah mau berakhir atau tidak begitu ya. Itu juga diperhatikan. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. Ini tadi ya, sering juga pasien itu tidak digubris begitu ya, atau kadang-kadang kita bahasanya tuh mut-mutan ya. Ada juga pernah kayak gitu ya, mut-mutan sama pasiennya, lagi moodnya tinggi baik ya sama pasien, lagi moodnya kurang baik begitu ya. Itu sering terjadi ya beberapa, atau bahkan ada kemarin kita tegur juga di salah satu apotek juga ya. Waktu itu dia jualannya tuh
pakaiannya tuh tidak, mau maaf ya, tidak formal ya, maksudnya tidak minimal berkerah, dia pakai kaos oblong, bahkan satunya itu pakai daster, jualan di apotek pakai daster gitu ya. Akhirnya kami panggil apotekernya itu, kita diskusikan, kita minta mohon berikutnya. Nah, kebetulan apotekernya waktu itu nggak di tempat ya, tolong karyawannya, PTK-nya yang menjaga di situ, itu tolong pakaiannya sopan sedikit, meskipun dia tinggal di situ, jangan juga jualan obat pakai daster lah gitu kan. Akhirnya kita berikan juga terkait itu ya. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan apoteker. Mungkin kalian udah tahu nih terkait melakukan perbuatan yang melanggar norma begitu ya. Itu juga akan ada pelanggaran disiplin. Itu di situ ada ketentuannya ya, PO-nya ya. Lanjut next. Oke. Setelah panjang lebar tadi menjelaskan terkait pharmaceutical care, kemudian tantangan di era industri 4.0, kemudian layanan telefarmasi, termasuk juga terakhir saya ingatkan lagi tentang etik tadi ya. Maka sebetulnya kalau kita lihat ada 3 kemampuan utama yang harus kita miliki untuk menjawab kemajuan zaman, yaitu pertama adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks dan menjadi problem solver bagi dirinya serta orang banyak. Apapun kalian, namanya kalian apoteker, maka kalian adalah pimpinan di minimal di apotek sendiri gitu kan. Kalaupun pekerjaannya bukan di apotek gitu ya, minimal kita adalah pemimpin di keluarga kita gitu kan. Kalau yang pria ya, kalau wanita kan minimal mampu memberikan sumbangsi untuk keluarga kecilnya gitu kan. Jadi kita membantu memecahkan masalah. Karena sebetulnya setelah kita terjun di dunia profesi apoteker ya, itu biasanya nomor WA kita berbagi di WA ya ke pasien. Kadang-kadang tengah malam di WA gitu ya, ya kan? Ya udah kita balas kalau pas kita bangun. Kalau belum bangun ya tidur ya, tapi besok kan bisa dibalas. Itu penting ya. Kemampuan untuk berpikir secara kritis bukan hanya sekedar dalam kelas, namun juga kehidupan bermasyarakat dan lingkungan sekitar agar timbul kepekaan sosial. Ini yang penting ya, peka ya. Jadi kalau misalnya ini insya Allah apoteker terus ini ya mengadukan dari PP, PD, PC, kita kompak gitu ya. Termasuk penanganan bencana ya. Jadi kita lakukan juga termasuk pendampingan Pak Apoteker Isoman yang saya katakan tadi, bahwasanya memang seluruh PC cabang di Kalimantan Timur melakukan hal tersebut itu sebagai sumbangsi kita apoteker kepada masyarakat ya, dan membantu pemerintah dalam menurunkan angka COVID-19 di wilayah masing-masing gitu kan. Oke, kemampuan untuk berkreativitas ini pentingnya. Jadi kita harapannya mampu berkreativitas di situ sehingga memberikan inovasi terbaru gitu ya. Oke, next. Nah, oke. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan di sini yaitu apoteker harus siap update ilmu kita ya, dan berinovasi secara internal maupun eksternal di era industri 4.0 ini ya. Juga kita sering ikut webinar, kemudian sering ikut seminar, karena di situ kadang-kadang kita ada pengetahuan baru di situ ya. Karena seperti yang saya sampaikan, bahwasanya tantangan ini salah satunya adalah regulasi yang berubah-ubah. Kenapa berubah? Karena memang sebetulnya mungkin ada kondisi pertumbuhan ekonomi yang berbeda, kemudian kebijakan pemerintah pusat yang berbeda, maupun yang lain-lain, maka kita patut mengikut regulasi tersebut. Ini harus update terus ya. Kemudian setiap apoteker mengetahui memahami semua peraturan di bidang kefarmasian. Ini wajib ya, seperti kode etik dan disiplin, IAI, ADART, kemudian ada peraturan organisasi, peraturan menteri kesehatan, dan peraturan regulasi obat ya. Itu harus kita pahami bersama ya, karena sekali lagi kita itu nanti terikat dengan peraturan ya. Sebetulnya setelah saya diskusi sama teman-teman di Balai POM itu, kesalahan itu banyak orang tuh nggak ngerti secara administrasi karena nggak tahu peraturan. Termasuk kita harus tahu adik-adik ya, mana pelanggaran apotek ringan, mana berat. Ya yang berat itu usahakan jangan ada pelanggaran. Kalau yang ringan itu kalau bisa jangan ada pelanggaran. Tapi kalau memang terpaksa harus karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan itu melanggar ya, di situ kan berarti ada pelanggaran ringan. Kalian tahu mana ringan mana berat. Tapi ringan itu kalaupun dapat peringatan ringan diperbaiki. Semoga ke depan tidak ada kesalahan lagi. Tapi kalau berat itu bisa nanti peringatan terus, bisa tutup sementara ya. Karena kemarin sama Samarinda tutup sementara karena pelanggarannya berat, berarti tutup sementara sampai dia beres, itu baru dibuka lagi gitu. Oke, mempelajari mekanisme kerja obat berdasarkan clinical science bisa menjawab alasan pemberian obat-obat off-label oleh penyusus. Ini tadi sedikit di pharmaceutical care kita tadi ada bahas ya,
tentang obat-obat off-label. Jadi ini juga kalian harus tahu, jangan langsung menyalahkan kesehatan, karena pernah kejadian kayak gitu ya. Kejadian kayak gitu menyalahkan dokter penulis resep gitu ya. Saya lupa kapan kejadiannya. Akibatnya setelah ditanya ternyata dia tuh nggak ngerti bahwa itu obat off-label, dan dokter tersebut menunjukkan jurnal-jurnal ilmiah di mana memang berhasil terapi tersebut dengan menggunakan obat tertentu. Sehingga yang baik di sini adalah komunikasi. Makanya ada namanya interpersonal education kan, IPE ya, yang terkait dengan kolaborasi kesehatan dari tenaga kesehatan gitu ya. Nah, berikutnya telefarmasi bagian dari pemasaran untuk pelayanan kefarmasian pada pasien ini sudah kita jalankan, apalagi di era COVID-19 ini ya, di mana BPJS pun ya sudah melakukan pelayanan T-care gitu ya, juga memudahkan pasien untuk berkomunikasi tanpa ketemu kontak langsung. Ya. Jadi di BPJS ada namanya kontak langsung, ada kontak tidak langsung. Yang pada tidak langsung itu termasuk pelayanan T-care ini, ya kan? Pada pelaksanaan praktek apoteker perlu diniatkan dalam rangka beribadah kepada, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi ada apa ya? Ya kita kan apa sih yang kita cari dalam hidup kan, kita berasa mencoba menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, orang yang bermanfaat bagi keluarga kita gitu ya. Karena sebetulnya berberi manfaat pada orang lain itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Itu diyakinkan aja gitu, ini dibuat yang terbaik. Nah, kemudian peran-peran medis transformasi yang lain adalah terkait dengan pasiennya ya, yang database-nya, kemudian terkait dengan hal-hal lain itu mempengaruhi, termasuk tadi sumber daya manusianya, aplikasinya, dan lain-lainnya, menyebabkan keengganan dalam melakukan telemedis maupun telefarmasi. Tapi pelan-pelan kita berbenah ya, mudah-mudahan kita lakukan yang terbaik ya untuk organisasi yang kita cintai ya, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia, di mana seluruh apoteker yang lulus masuk ke IAI gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Next, lanjut. Oke, terima kasih. Mari kita terus berkarya ya, dan dalam inovasi ya, lakukan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan juga kebaikan dari yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau mau ada sesi tanya jawab. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparan materi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk on mic maupun raise hand. Jika terkendala jaringan, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Ini silakan. Itu adalah siapa? Ada PSPA Umur Bella ini ya? Tanya ini. Ini nanya nih. Baik, kepada Kak Bella Octavia saya persilahkan. Baik. Terima kasih banyak Mbak Moderator dan Bapak untuk kesempatannya. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Bapak Eka ya, karena atas bantuan dan pengetahuan dari Bapak waktu saya penelitian skripsi. Alhamdulillah jadi membuka wawasan saya sekali gitu Pak. Alhamdulillah saat ini saya sudah menjalani profesi apoteker, menjalani kuliah profesi apoteker. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, mohon salamnya. Nah, untuk pertanyaan saya punya 2 pertanyaan Pak. Sebenarnya banyak sih, tapi mungkin sisanya nanti saya japri ya Pak, jika tidak keberatan gitu. Oke, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara online gitu. Jadi berdasarkan pemaparan Bapak tadi terkait bahwa kita sudah memasuki industri 4.0, di mana kita itu harus siap untuk lebih menjarah ke online gitu ya Pak. Nah, jadi sebenarnya saya sudah pakai beberapa teman-teman apoteker itu sudah mulai menunjukkan dirinya di sosial media, melakukan pengetahuan, memberikan edukasi. Nah, saat ini pun saya sedang
menyusun rencana untuk memberikan edukasi terkait kefarmasian di sosial media gitu Pak, di platform sosial media. Cuman saja saya ini banyak bingungnya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu edukasi kita yang kita lakukan oleh apoteker nanti itu secara online itu yang tepat itu gimana ya Pak? Maksudnya edukasi apa aja yang boleh kita sampaikan secara online supaya itu tuh tidak menjadi bumerang untuk kita kembali. Karena takutnya ketika kita memberikan edukasi informasi obat atau edukasi-edukasi terkait tentang ilmu kefarmasiannya, masyarakat di luar sana itu yang mereka juga pasti pegang gadget, takutnya mereka nanti malah semakin sering mendiagnosa dirinya sendiri. Oh, saya ini nih sekarang aja kan banyak ya Pak ya, orang hanya berkaitan dengan hanya bermodalkan Google, mereka bisa mendiagnosa diri saya sendiri. Oh, saya ini sakit ini, akhirnya saya beli obat ini gitu. Jadi gimana caranya supaya edukasi kita itu tidak menjadi bumerang buat kita sendiri, tidak disalahgunakan oleh orang, tidak menjadikan mereka mendiagnosa dan membeli obat sesuai pengetahuan yang mereka tahu dari internet aja gitu. Kemudian apakah boleh saya yang belum bergelar apoteker ini sudah mulai melakukan edukasi secara online itu, apakah saya boleh memulainya sekarang atau nanti aja ketika saya sudah punya gelar apoteker, sudah punya SIPA, sudah punya Serkom seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan peresepan elektronik. Terus seperti tadi Bapak sebutkan ya, kalau mungkin saat ini belum banyak ya Pak untuk resep elektronik, tapi menurut pandangan saya di masa depan itu kita akan sering menemui atau bahkan sudah berubah, resep itu tidak lagi lewat kertas tapi lewat elektronik. Nah, gimana caranya supaya kita ini kalau saat ini mungkin saya belum pernah menemui ya resep-resep yang boleh dibeli, maksudnya masyarakat itu boleh beli obat pakai resep yang hanya menunjukkan fotonya saja seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita itu mempersiapkan diri sebagai calon apoteker untuk menghadapi peresepan elektronik itu? Gimana caranya supaya kita bisa mencegah resep ini palsu kah, enggak kah gitu. Kemudian kalau seandainya kita ini adalah seorang apoteker yang mau menginisiasi peresepan elektronik itu di wilayah kita gitu Pak, itu gimana caranya kita mengedukasi dokter dan masyarakat terkait peresepan elektronik ini? Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa langsung jawab Mbak moderator? Iya Pak, bisa langsung. Baik, makasih Mbak Bella ya. Saya baru ingat lagi sama Mbak Bella ya. Nggak ketemu. Oke, yang pertama terkait edukasi yang diberikan, itu sebaiknya edukasi umum aja Mbak. Jadi saya tidak, itu makanya kan layanan itu personal kan. Makanya tadi kan kerahasiaan pasien dijaga. Berarti otomatis layanan itu personal. Jadi kita hanya menjawab kalau dia bertanya gitu kan. Dan itu pun hanya sesuai dengan batasan kita kompetisi apoteker. Kalau misalnya kayak Mbak Bella ini mau, saya gini deh Pak, saya mulai sekarang mengedukasi masyarakat, silakan edukasi yang umum-umum aja. Misalnya obat bebas itu apa, bebas terbatas itu apa gitu kan. Edukasi itu nggak masalah, silakan. Mungkin kalian bisa sharing itu di PPIA itu banyak ya, yang tentang edukasi itu bisa di sharing, atau ada beberapa dia PPIA itu punya sendiri terkait khusus edukasi itu, jadi bisa share dari situ aja juga materinya, nggak masalah gitu ya, atau copy dari situ juga boleh, juga mencantumkan sumber gitu. Dan kalau kalian baca itu di situ itu yang umum, yang di share sama PPIAI ya, pusat PPIAI itu umum. Nah, jadi yang diharapkan terkait edukasi membranding itu termasuk seperti itu salah satunya. Tapi kalau yang terkait dengan yang tadi konsultasi online itu memang khusus bagi yang penting-penting saja. Dalam hal ini yang COVID ini sering banyak konsultasi ya terkait obat. Kalau nggak ada vitamin D 1000 apalagi gitu misalnya gitu kan. Kemudian kalau misalnya minum paracetamol itu maksimum sampai berapa sih gitu kan, kalau nggak demam baik terkait obat itu, kalau ketersediaan ini habis pakainya apa gitu, jadi itu kan personal ya, sehingga kita jawabnya sesuai dengan kondisinya itu ya. Jadi kalau mau branding silakan pakai yang umum. Nah, yang umum tuh yang bisa dengan PPIAI kalau mau lihat apa materinya yang bisa dibentuk publikasi IAI-nya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait resep elektronik tadi ya, kalau resep elektronik itu
nanti kan dari rumah sakit itu langsung ya. Tapi kalau dari peraturan kemarin diskusi sama Kepala Badan POM terkait yang tadi Perta Badan POM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan penjualan obat makanan secara daring tadi, ya kan? Karena itu sudah ada perkanya dan Badan POM juga mengizinkan, tapi untuk obat tertentu tidak bisa kan, tadi seperti narkotik, psikotropik, kemudian obat disfungsi ereksi, kemudian obat yang disuntikkan perlu tenaga kesehatan, maupun obat keras tertentu dan obat prekursor itu nggak boleh gitu kan. Itu kalau yang terkait resep, kemarin mensyaratkan bahwasanya resep aslinya harus tetap di apotik. Kalau dia ternyata resepnya dilempar ke apotik, jadi silahkan dia mau melayani, tapi ketika menyerahkan obatnya resep asli harus diberikan. Jadi sama aja dengan mempercepat aja gitu kan, bahasanya gitu kan. Jadi itu yang persyaratannya. Jadi Badan POM nggak mau tahu mau dia online mau enggak, bukti asli resep aslinya harus ada di apotek tersebut, harus ada di rumah sakit tersebut gitu ya. Sehingga itu sebagai dasar Badan POM mengawasi. Kalau nggak ada itu dianggap pelanggaran kan? Karena kan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Bella ya, yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan memuaskan jawabannya. Kalau nggak bisa cek WA lagi ya. Oke, silakan. Makasih Mbak Moderator, Mbak Bella. Mbak Edna, silakan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari kakak-kakak dan teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, silakan. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, atau jika terkendala jaringan bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Ya, boleh di chat ya kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, sambil menunggu pertanyaan dari kakak-kakak dan teman-teman yang lain, saya izin bertanya juga Pak, apakah boleh? Ya, boleh, silakan aja. Tadi di slide Bapak, contoh-contoh pelanggaran etik itu ada, yaitu menakut-nakuti pasien. Nah, tanggapan Bapak nih, seperti apa jika kita ini melakukan hal seperti itu, tapi dengan tujuan kita itu untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat? Karena kan biasa kita temui seseorang itu pada saat mengalami sakit ada yang malas mengonsumsi obat. Jadi kita tuh dalam ibarat kata itu kita menakut-nakuti dengan konteks yang ringan supaya dia itu mematuhi dalam mengonsumsi obat gitu Pak. Oh, jadi tujuannya intinya supaya dia nanti terapinya patuh begitu ya, sehingga ditakut-takuti gitu ya. Jadi gini Mbak, dalam dunia psikolog, kita kan belajar juga tentang psikologi kan. Sekarang aja kalau mendidik anak pun nggak boleh sambil dimarahi gitu ya. Gitu juga pasien itu, semakin ditakut-takuti dia down. Jadi saya pengalaman itu ternyata dia tidak mau mengkonsumsi itu karena kata dia ditakut-takuti sama orang-orang terdekat, bukan sama tenaga kesehatan terdekat. Nanti bisa kayak gini, akhirnya dia down, sudah pas saja lah, sama saja minum obat atau tidak. Akhirnya dia nggak minum obat, dan bahkan ada yang dalam tanda kutip ya, saking dia takutnya gitu ya, dia itu minum obatnya sebelum dia periksa cek darah. Jadi kan waktu dia itu saya tahu dia itu tinggi ya gulanya ya. Jadi 15 menit atau setengah jam dia sebelum periksa dia minum obat gulanya, dosisnya double, turun kan waktu periksa. Baru dia bilang, kan betul kan gula saya turun kan, ngomong gitu sama anaknya. Iya, gula saya turun. Baru saya bilang, sebelumnya berapa Bu? Kata perusahaan saya bilang, ini dikonsumsi apakah beberapa jam, beberapa menit sebelum pemeriksaan ya Bu. Terus diskusi, akhirnya dia ngaku, iya saya sudah bosan dengan kehidupan karena saya mengkonsumsi banyak obat. Tapi dia bilang, karena setelah saya edukasi, oh dia tuh ternyata takut-takutin itu tadi, oh nanti bisa kayak gini, itu ternyata membuat dia depresi gitu. Jadi kita itu kan menenangkan ya, jadi kehadiran kita tuh menenangkan. Karena prinsip hidup tuh gini, kalau kita datang ke suatu tempat, orang tuh senang dekat sama kita, kemudian kita diajak ngobrol, senang lah gitu, berarti kita memang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi orang. Tapi kalau kehadiran kita orang lain menjauh,
nggak suka lah sama kita gitu kan. Mungkin kita kurang memberikan manfaat pada orang lain, bahkan justru memberikan masalah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari psikologinya memang tidak menakut itu tujuannya mengembalikan kepercayaan dia gitu, bahwa sebetulnya bisa kok sembuh. Tapi saya nggak ngomong sembuh ya kalau diabetes. Bisa Bu, gula darahnya normal kembali, nanti itunya rank normalnya itu bisa Bu. Kalau gitu ya Pak, sudah banyak pasien yang seperti itu. Jadi dia, saya sebutkan aja yang dekat-dekat dia kan, oh itu kayak gitu juga, oh itu sembuh ya. Kalau sudah sembuh baru kita ceritakan, tapi kalau sudah sembuh jangan diceritakan gitu. Kayak gitu ya Mbak ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin sisa satu pertanyaan lagi ya, mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, silahkan. Silahkan kalau ada mau ditanyakan lagi. Mungkin tidak ada ya. Mungkin saya sendiri lagi deh Pak yang bertanya. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir juga, kan untuk menghadapi era 4.0 ini dibuat revolusi apotek online, contohnya membuat aplikasi online seperti itu. Bagaimana untuk orang-orang yang tidak atau kurang memahami kemudahan tersebut, apa cara atau strategi lain yang kita perlukan sebagai seorang apoteker, khususnya untuk orang-orang yang minim mengenai gadget gitu Pak, kan apa-apa semuanya serba gadget sekarang. Oh iya, jadi gini Mbak, terkait pelayanan itu kan bisa kalau dia mau melayani online seperti itu, tapi bisa kita lakukan dengan cara lain, edukasi. Kan WA bisa tuh menjaring pasien-pasien dengan grup WA, hidup flashnya via WA itu nggak masalah gitu. Jadi seperti itu juga bisa. Jadi kalau pakai aplikasi online itu kan mahal biayanya kan, masih perlu biaya yang bisa kita di era ini maksudnya tidak harus. Ada beberapa apotek yang tidak kayak gitu caranya, ya udah saya WA aja gitu, WA ke pasien-pasien, kemudian berikan edukasi. Ada yang dari Instagram dia berikan edukasi, akhirnya orang kan lama-lama respect, nanti hubungi ini, akhirnya WA, nanti bisa konsultasi langsung. Kalau dia tahu penyakitnya langsung dia bisa berkonsultasi obat di apotek akhirnya, setelah tahu via WA itu memberikan informasi terbaru. Jadi banyak cara yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Tapi kalau yang diminta itu yang disesuaikan dengan telefarmasi dengan menggunakan aplikasi yang disyaratkan sesuai dengan Permen tadi ya, Permen 20 tahun, Permenkes 20 tahun 2019 tadi, itu memang harus SDM-nya ada, aplikasinya ada, kemudian tenaga terkait dengan sistemnya ada kan gitu kan. Itu kan yang disyaratkan di peraturan undang-undang, di Permenkes tadi, peraturan Menteri Kesehatan gitu kan. Jadi demikian sih yang bisa kita lakukan untuk aplikasi konvensional ya, via WA, via Instagram, informasi yang umum kalau Instagram ya. WA kadang-kadang dia komunikasi via WA gitu, seperti itu Mbak. Jadi tidak langsung kita, waduh kalau ini bagaimana nih, nggak usah berpikir biaya dulu menuju yang sesuai Permenkes gitu ya. Persyaratan-persyaratan yang membutuhkan biaya besar gitu, cukup dengan menggunakan biaya kecil seperti yang saya paparkan tadi, penelitian Universitas Airlangga tadi ya, terkait beberapa apotek yang melakukan swamedikasi melalui WA, jadi diskusinya via WA gitu kan. Oke, mungkin itu ya Mbak Moderator. Baik Pak, terima kasih. Dan terima kasih juga atas paparan materi serta ilmu yang diberikan, serta terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah bertanya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Baik, dari pemaparan yang sangat luar biasa tadi, saya dapat menyimpulkan beberapa poin bahwa sebagai apoteker kita harus selalu siap siaga untuk mengupgrade kualitas diri kita dari segi ilmu maupun inovasi, mengikuti perkembangan zaman untuk menghadapi tantangan apa saja yang mungkin akan datang. Dan sebagai seorang apoteker, kita juga harus mengetahui serta memahami pelaksanaan pemberian informasi obat, mekanisme obat,
monitoring mengenai penggunaan obat. Baik, selanjutnya ialah penyerahan sertifikat kepada pemateri secara simbiolis yang akan dipandu oleh Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia saya persilahkan. Ya, baik. Saya mewakili panitia yang lain izin menyerahkan sertifikat kepada Bapak sebagai bentuk ucapan terima kasih kami karena Bapak sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada acara webinar mahasiswa profesi apoteker pada pagi hari ini. Lalu dikarenakan kondisi saat ini, Pak, mungkin sertifikat akan kami serahkan secara simbolis ya, Pak. Untuk rekan-rekan panitia yang bertugas dipersilahkan. Sudah ya. Nah, mungkin dari Bapak ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan untuk peserta dan yang lain, Pak. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya juga sharing ya. Jadi saya memang suka berbagi. Artinya begini, kita tuh terus belajar sambil juga mengajar kan. Belajar berbagi seperti itu ya, sehingga mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi, apoteker adalah profesi yang mulia ya, di mana di situ selain nilai ekonomis juga ada yang namanya nilai sosial ya. Sebetulnya kenapa keduanya itu penting beriringan ya, di mana kita memang kalau ada apotek kan dari sisi ekonominya, tapi di situ juga ada sosialnya ya, dimana bisa jadi suatu waktu kita membantu orang lain di situ ya, melalui informasi obat, atau harganya kadang-kadang kita buat harga dasar, atau bahkan kita gratiskan bagi orang-orang yang memang kurang mampu ya. Jadi jangan pernah khawatir terkait rezeki, itu ya yang saya mau sampaikan ya. Selama kalian bisa berinovasi, sekali lagi ya, berinovasi, maka insya Allah rezeki itu akan ada. Saya akan mengutip satu saja perkataan dari salah satu motivator terkenal ya, James Lee ya. Dia bilang gini, kita mau penghasilan berapa satu bulan? Ini jadi masalahnya kan sebetulnya apoteker tuh mikirnya berapa ya penghasilan? Kita mau berapa penghasilan? Mau 1 miliar? Satu hal yang jadi tingkatkan kualitas diri kita, buat diri kita itu dihargai 1 miliar. Semakin kita berkualitas, maka nilai kita juga meningkat gitu. Jadi jangan pernah khawatir tentang rezeki. Insya Allah akan membukakan pintu rezeki dari Allah yang kita sangka. Lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan, maka insya Allah kebaikan itu juga akan datang kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Kak Eka. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Ernawati. Selanjutnya Isoma selama kurang lebih 50 menit ke depan. Para peserta dapat kembali lagi pada runjung ini pada pukul 12.50. Terima kasih. Sebagai apoteker aktif pertama dengan riwayat pendidikan, pernah menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dari tahun 2009 sampai tahun 2013, menempuh profesi apoteker Universitas Ahmad Dahlan dari tahun 2014 sampai tahun 2015, dengan riwayat pengalaman kerja, pernah menempati posisi sebagai asisten laboratorium di Universitas Mula Warman, menjadi asisten apoteker di Apotik Mahakam, KKN di RS Panglima Sebaya, menjadi apoteker penanggung jawab di Apotik Aulia Pharma, menjadi analisis
SIP Laboratorium pada PT Geoservice TMCT, terus menjadi Quality Officer pada PT Geoservice TMCT, terus menjadi verifikator pada PT Geoservice TMCT, terus menjadi auditor pada PT Geoservice Samarinda, menjadi auditor pada PT Service Geoservice Bontang, menjadi auditor pada PT Geoservice Samarinda, menjadi apoteker ahli pertama di UPTD Perbekalan Obat dan Alkes Kabupaten Pasir, menjadi panitia pemeriksa barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, dan menjadi tim pelaksanaan pengawas logistik COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir. Sekian dari pembacaan CV beliau, saya lanjut. Oke, sebelum memaparkan materi, Bapak mohon izin perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit dan 15 menit sisanya kita akan melakukan sesi diskusi. Dan untuk seluruh teman-teman bisa sambil menyimak dan mempersiapkan pertanyaan selama pemateri kita menyampaikan materinya. Kalau begitu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Lukman. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera, Om budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Farmasi Unmul ya, Pak Profesor Laude selaku dekan, dan juga beliau adalah dosen serta dekan saya dahulu. Nah, saya hormati Ketua GAI Samarinda yang mana juga tadi merupakan materi pertama dan senior saya di organisasi. Saya kira pemaparan materinya tadi luar biasa ya. Sangat berguna bagi adik-adik semua. Yang saya banggakan ya, seluruh panitia yang telah bekerja menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya banggakan seluruh civitas akademika Fakultas Farmasi Universitas Sumber Warman, terutama mahasiswa program studi profesi apoteker. Baik, tadi sedikit sekilas diceritakan oleh Mbak Moderator. Kalau boleh tahu siapa nama Mbak Moderator ini? Maaf. Oh, Mbak Tiwi ini ya, Mbak Tiwi ya? Iya, Pak. Oke, baik. Sekilas tadi sudah dipaparkan, tapi ada baiknya saya perkenalkan sendiri langsung. Kenalkan, nama saya Lukman, panggilannya Asep. Panggil aja Asep. Kenapa namanya Asep? Karena pengaruh suku. Dan nama itu dikasih oleh tetangga pada saat kecil. Jadi biar lebih akrab panggil aja Asep. Termasuk dosen-dosen di Unmul juga dulu itu nggak tahu kalau mau saya Lukman, banyak kan taunya Asep. Itu, dan saya merupakan alumni Fakultas Farmasi angkatan 2009 gitu. Jadi kita nggak terlalu beda jauh ya, hanya sekitar 1-2 tahun aja bedanya. Jadi saya juga nggak tua-tua banget, mau dipanggil bapak boleh, mau dipanggil om boleh, mau dipanggil kakak boleh. Selanjutnya saat ini saya bekerja di UPTD Perbekalan Kefarmasian, Perbekalan Obat dan Alkes milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, atau istilah bekernya itu ya gudang obat lah, seperti itu. Saya apoteker fungsional di sini. Saya salah satu yang berkepentingan untuk melaksanakan manajemen perbekalan sama kabupaten, termasuk era pandemi saat ini, itu APD COVID sampai vaksin COVID-19. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya masalah pengelolaan perbekalan farmasi boleh. Terus saat ini juga saya bekerja sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek Aulia Farma. Ya biasalah pelayanan kefarmasian klinis seperti itu. Dan saat ini saya juga merupakan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Pasir yang mengakomodir 94 apoteker yang ada di Kabupaten Pasir. Begitu. Pada hari ini yang luar biasa saya kira di Pasir, dari pagi hujan, dan saya kira mudah-mudahan di sangat cerah ya cuaca ya. Semoga cerah juga suasana hati kita pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau terima kasih kepada panitia
sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi suatu agenda kegiatan yang saya pikir di zaman saya dulu, hal-hal seperti ini adalah penting bagi persiapan rencana kegiatan pasca studi atau begitu menjelang kelulusan seperti itu. Nah, jadi karena hari ini temanya itu adalah sharing dan panitia memberikan tugas kepada saya mengenai sharing ini, jadi saya harap teman-teman bisa aktif tanya jawab ya. Materi PowerPoint juga saya nggak banyak, hanya 12 atau 13 slide saja itu. Saya mengharapkan kita bisa berkomunikasi tanya jawab secara interaktif. Saya nggak terlalu banyak bahas masalah akademik karena mungkin itu sudah banyak dijelaskan oleh dosen-dosen adik-adik pada saat di kampus seperti itu. Jadi saya lebih ingin ke hal-hal teknis yang mungkin tidak didapatkan di bangku kuliah. Kalau boleh tahu, semua yang ikut di sini mahasiswa program profesi apoteker saja atau bagaimana? Mungkin Mbak Moderator. Untuk yang ada di room ini semuanya campuran Pak. Ada yang profesi apoteker, ada yang dari luar farmasi umum, ada juga yang baru dari prodi sarjana Pak. Oke. Artinya mahasiswa semua rata-rata ya? Iya, mahasiswa. Oh ya udah, berarti kan kita nggak usah terlalu yang ini ya, formal juga santai sedikit ya kalau gitu bahasanya. Oke, terima kasih. Jadi silakan bisa dibukakan PowerPoint saya. Oke. Baik. Nggak bisa dipusin. Oke. Sip. Ya oke lah, sambil aja deh. Yang pertama ini adalah yang mau saya share, ini ada sharing pengalaman kerja. Saya dikasih tugas oleh panitia menjelaskan tentang work experience in internship, pharmacoeconomic and management skill in pharmacy. Jadi pengalaman kerja yang di bidang entrepreneur atau pengalaman yang di dalamnya itu ada jiwa-jiwa entrepreneur di dalamnya. Dan farmakoekonomi, kalau farmakoekonomi ini jelas muaranya adalah rasionalisasi penggunaan obat yang ujung-ujungnya meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan yang terakhir ada manajemen skill in farmasi. Jadi skill manajemen, kemampuan manajemen di bidang farmasi. Nanti itu ada macam-macam seperti itu. Dan saya pikir ketiga hal ini adalah hal atau sesuatu yang wajib yang ada di dalam diri setiap farmasis ya, tidak hanya apoteker. Apakah itu teman-teman ahli media atau D3 atau teman-teman sarjana maupun teman-teman apoteker sendiri. Lanjut. Oke, ini saya mau jelasin siklus dulu sedikit. Jadi disclaimer ya, ini foto-foto di dalam sini nggak ada yang ngambil dari internet. Nah, ini memang foto-foto zaman saya. Dari zaman saya ospek, ini pertama kali masuk nih. Selanjutnya, ini LDK ya namanya kalau sekarang ya, LDK. Zaman saya juga dulu LDK juga sih. Ini LDK nih. Habis itu foto kedua itu foto pada saat saya wisuda. Yudisium, berarti lulus. Dan yang terakhir ini adalah mencari kerja. Pada saat kita mau masuk kuliah itu, apalagi farmasi ya, harapan saya itu tinggi. Saya nggak tahu isinya farmasi itu ngapain yang dipelajari, nggak tahu. Yang saya tahu pada saat itu, era kita kan sedikit berbeda, mungkin bisa saja kita saling berbeda sudut pandang pikir, tapi di saya dulu, farmasi itu adalah salah satu jurusan yang bergengsi selain kedokteran. Wah, jadi pokoknya begitu tes, yang kita pilihnya Honda kedokteran farmasi, Honda farmasi kedokteran rata-rata itu. Jadi keren, cukup bergengsi di masa saya di tahun 2009, apalagi di masa adik-adik. Karena setahu saya saat ini program studi farmasi itu selalu menduduki 3 besar tangga program studi terlaris di setiap tahunnya. Apakah itu melalui jalur
Kalau dulu SNMPTN dan yang lain-lain ya, maupun jalur mandiri lah seperti itu, SBMPTN kan. Nah, selalu terfavorit. Jadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam fakultas farmasi itu adalah orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang luar biasa. Selanjutnya, karena kesannya masuk ke dalam sini sulit, pasti orang-orang yang lulus itu adalah orang-orang yang pintar. Dan fakultas farmasi itu terkenal dengan biaya yang tidak sedikit. Wah, jadi rata-rata teman-teman memang pasti orang-orang berada seperti itu. Tapi walaupun saya sendiri juga pas-pasan. Dan yang ada dalam pikiran saya ketika saya lulus, saya bisa sukses. Pokoknya ketika saya lulus, saya bisa jadi sejahtera seperti itu. Bahkan dulu hayalan saya, mohon maaf, ini hanya hayalan saya pribadi, saya bisa mencari nafkah 2 digit per bulannya. Itu adalah hayalan. Nggak masalah dong, namanya hayalan gratis kok. Banyakin tidur aja kan gitu. Insya Allah tuh siapa tahu bisa jadi kenyataan. Tapi saya pikir itu bukan isapan jempol seperti itu. Sepanjang teman-teman bisa bekerja keras, serius belajar, mencari pengalaman, meningkatkan kualitas mutu diri ya, apakah itu di bidang akademik maupun praktik maupun soft skill, itu saya pikir itu bukan hal mustahil, bahkan cenderung bisa mudah bagi beberapa orang untuk mendapatkan target-target atau impian. Nah, itu hayalan pertama ketika masuk farmasi. Yes, ketika lulus masuk, wah ternyata sungguh tidak mudah menjadi mahasiswa farmasi, apalagi sarjana, di jenjang sarjana. Saya kurang tahu ya adik-adik sekarang saat ini bagaimana, tapi di masa saya dulu waktu tidur kurang, zombie setiap hari, makan yang biasanya di rumah dulu 3-4 kali sehari, 2 kali sehari, seperti itu. Bukan karena nggak bisa beli, nggak sempat, karena pagi harus ke kampus, kuliah, persiapan responsi, belum lagi laporan tuh, kadang masih di emperan laboratorium tuh masih nulis untuk kelengkapan. Selanjutnya kuliah dari pagi sampai sore, ke siang, sore praktikum, sampai malam praktikumnya berat, SKS-nya cuma 1, luar biasa kan seperti itu. Wah, selanjutnya ketika kita punya teman-teman lain, teman-teman saya itu berasal dari fakultas yang lain, dia sempat ke mall, sempat main, sempat nongki-nongki, nonton film, saya cuma nulis, tangan bikin laporan, hanya itu rutinitas harian. Artinya apa? Nggak mudah menjalani kehidupan di farmasi. Adik-adik dan teman-teman itu harus siap-siap sedikit kehilangan momen-momen indah di masa muda, usia-usia di bawah 22 tahun. Tapi ya bersabarlah, tidak ada yang mudah untuk hasil yang memuaskan, untuk hasil yang membanggakan yang mudah. Memang butuh pengorbanan. Selanjutnya setelah rutinitas selama sekian tahun itu terlewati, tibalah setelah ujian komprehensif, ujian pendadaran segala macam, lulus. Di pendadaran sudah disematkan gelar sarjana farmasi. Wah, kita pikir hebat dong, udah S1. Ternyata ini baru awal, ini belum apa-apa. Ilmu farmasi masih sangat luas. Jadi kita perlu mengembangkan diri, perlu memfokuskan diri. Dan memang kalau kita ingin menjadi seorang apoteker, kita harus lanjut pasca sarjana atau pendidikan profesi. Nah, oleh karena itu di tahun 2013 ketika saya lulus, dan pada saat itu Farmasi Unmul belum membuka program studi profesi apoteker, sehingga kami harus berusaha keluar pulau untuk melanjutkan pendidikan. Artinya ya kita bersaing lagi. Dan selanjutnya ketika lulus, kita pikir juga, wah saya seorang apoteker saat ini, wah kita udah hebat. Ternyata enggak juga kayak gitu. Artinya ya oke, kita kompetensi di masalah kefarmasian sebagian besar kita sudah pelajari. Jadi tibalah saat kita untuk mengimplementasikan apa pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di kampus, hal-hal aspek-aspek akademik menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan untuk kepentingan masyarakat, sosial, dan kita sendiri dan keluarga di rumah seperti itu.
Dan ketika lulus, tentu banyak menjelang kelulusan itu banyak perubahan pola pikir. Yang tadinya kuliah itu hanya sekedar menjalankan kewajiban kepada orang tua, diri sendiri, dan kewajiban-kewajiban di kampus. Ketika lulus itu kita harus pikir, oh saya ini mau jadi apa ke depan? Aku udah jadi apoteker nih, saya mau jadi apa ke depan ini? Saya mau jadi karyawan kah? Saya mau jadi pegawai kah? Apakah saya mau jadi researcher? Atau kita mau menjadi entrepreneur atau pengusaha? Nah itu saran saya dari sekarang memang udah harus dipikirkan konsep dengan segala plus minusnya. Jangan cuma menjadi mahasiswa yang ibarat kata berenang pakai pelampung ngapung aja terus ngikutin arus gitu. Sesekali memang kita harus berpikir out of the box seperti itu untuk mencari apa yang terbaik bagi kita ke depan. Apalagi adik-adik sekalian itu rata-rata anak-anak muda seperti itu. Jadi terkadang masih ingin mencari jati diri seperti itu. Wah, aku ini cocoknya di mana sih? Ingin coba sini. Nggak masalah, memang itu butuh proses. Dan yang terakhir, di foto terakhir saya ini ya ini tibalah kami kita menjadi pengangguran terdidik dan harus mencari kerja seperti itu. Nah, ini foto kami dan ini alumni umur semua nih. Angkatan 2009, ada angkatan 2008, ada angkatan 2011. Ini kami waktu tes CPNS seperti itu. Artinya dari ketiga foto ini yang kita sadar adalah hidup ini banyak siklus yang mengulang. Kamu masuk SD, zaman saya dulu mungkin nggak terlalu tes karena masih era old ya, era tua seperti itu. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang, bahkan masuk SD pun mungkin ada seleksinya. Apalagi masuk kuliah, masuk S1 seleksi. Kamu mengeluarkan biaya nggak sedikit, kamu mengeluarkan usaha dan belajar yang tidak mudah, melewati waktu 12 tahun di pendidikan sebelumnya. Setelah lulus, kita pikir kita luar biasa, oh ternyata kita harus lanjut lagi sekolah. Ya, sekolah lagi, kita daftar lagi, kita ulang lagi semua siklusnya dari awal. Oh ternyata begitu lulus kuliah, kita pikir kita udah luar biasa, kita udah mampu mencapai apa yang kita inginkan. Ternyata bisa iya, bisa enggak juga. Akhirnya kita harus cari kerja juga. Bagi teman-teman yang tidak ingin buka usaha, ya tentu harus cari kerja. Ketika cari kerja, sama lagi, tes lagi, belajar lagi dari awal. Selanjutnya ya bersaing. Jadi kalau kita pikir-pikir, hidup ini selalu berkaitan dengan yang namanya persaingan akan kompetensi dan berkompetisi. Nah, jadi ini mah saya ya, pemikiran saya, kalau kita mau hidup dengan baik, kita harus siap selalu berkompetisi. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun, kita harus jadi orang yang kompeten. Dan itu selaras dan sejalan dengan 10 bintang farmasi yang dicanangkan WHO. Dan saya kira adik-adik sudah tahu semua apa itu ya. Salah satunya termasuk seperti long life learner kan, belajar seumur hidup. Memang kita nggak bisa nggak belajar karena ilmu pengetahuan kita ini selalu berkembang setiap hari. Oke. Dan ada data dari BPSDM, ini saya sadu dari Kemenkes RI ya. Di tahun 2020 itu datanya adalah 25.600 sekian apoteker itu bekerja di Pasienkes milik pemerintah. Tentu angka ini akan lebih besar ketika apoteker-apoteker yang bekerja di luar dari pemerintah itu dimasukkan. Jika kita membahas dari rasio penduduk di Indonesia saat ini, tentu jumlah ini memang kecil. Tapi jika kita bandingkan dengan fasilitas kerja di bidang kefarmasian yang ada saat ini belum tentu jumlah sekian ribu ini adalah jumlah yang sedikit untuk angka apoteker. Jadi penting bagi kita semua, bagi adik-adik terutama yang fresh graduate itu betul-betul meningkatkan kemampuan diri untuk siap bersaing di era yang akan datang. Apalagi adik-adik ini adalah generasi milenial yang tentu yang luar biasa pintar, cerdas, aktif, dan kemampuan menggunakan teknologinya itu jauh lebih luar biasa. Oke, next. Oke, mahasiswa. Ini ada beberapa tipe mahasiswa. Ini saya tidak membicarakan era orang ya, ini saya bicarakan di era saya sendiri. Yang pertama, tipe pertama mahasiswa itu hanya aktif pada kegiatan perkuliahan kampus. Ya udah, datang ke kampus, belajar, ujian, kerjain tugas,
dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan atau mencapai nilai yang supaya IPK-nya lebih. Mahasiswa tipikal seperti ini umumnya dia nggak terlalu aktif pada kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan. Selesai pulang kuliah sampai rumah atau sampai kos ya udah tidur, makan, kerja tugas, pokoknya urusan akademik aja. Tipe yang kedua ini hanya aktif berpartisipasi pada kegiatan organisasi atau kemahasiswaan atau sosial. Jadi apa yang dikerjakan di kampus itu cuma sekedar datang, orang kerjain tugas ya kerjain, orang kuliah ya kuliah, ada ujian ya ikut ujian, mau nilainya berapa urusan belakang, yang penting tempur dulu. Nah, konsentrasinya apa? Ya di organisasi, dia cukup aktif di kegiatan organisasi. Tentu ada kelebihan ada kekurangan. Orang-orang seperti ini yang biasanya aktif seperti ini dia cenderung memiliki sosial yang tinggi, komunikasi yang bagus, terkadang malah banyak mempunyai sikap-sikap itu, tapi kemampuan akademiknya agak sedikit kurang dibandingkan yang mahasiswa tipikal pertama seperti itu. Nah, tipikal ketiganya lebih mantap lagi, hanya aktif pada kegiatan di luar kegiatan perkuliahan maupun organisasi. Jadi urusan di kampus nggak ada urusan. Urusan saya adalah ketika pulang dari kampus saya nongkrong sama teman-teman, saya nonton film, saya kemana-mana, saya naik gunung atau menyelajahi sungai kayak gitu. Ya nggak ada salahnya sih, oke-oke aja sepanjang dibarengi sama kegiatan-kegiatan wajib kita seperti itu. Tapi ya ini tidak sedikit terjadi dan ini realitas. Ya termasuk saya juga pernah jadi nomor 3 ini seperti itu. Dan yang paling ideal menurut saya yang tipikal nomor 4. Dia cukup mampu aktif pada seluruh kegiatan perkuliahan, organisasi maupun pribadi. Ya ketika datang ke kampus, kuliah ya kuliah, praktikum ya ikut praktikum. Selesai urusan dari kampus dia cukup aktif di organisasi seperti teman-teman BEM, seperti itu kan luar biasa. Jadi semua kemampuan itu diasah, jati dirinya itu dicari dengan cara yang seperti ini, dan juga tidak mengesampingkan urusan pribadi. Ya boleh dong, namanya kita manusia kan punya kegiatan sama teman-teman, sama pacar, sama keluarga, kan nggak ada salahnya. Yang penting cukup membagi waktu seperti itu. Dan